Assalamualaikum teman-teman ya, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, dilancarkan ordernya, dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya Diojol, salam pena Peru, pejuang nafkah, pejuang rupiah, tetap semangat. Hari ini driver dibikin kalut ya. Driver dibikin kalut sama sistem Grab ya, dengan aplikasi Grab yang diotak-atik mulu gitu ya, diotak-atik dan selama pengotak-ngatikan aplikasi Grab ini, driver banyak yang pada ngeluh gitu, yang pada ngeluh, aduh kok udah berjam-jam kagak dapet ini serentak gitu. Setelah diperiksa ya kan bareng-bareng nih, ternyata layanan back hematnya tuh hilang teman-teman ya, karena di otak-atik nih aplikasinya, back hematnya itu hilang. Lalu setelah itu disusul dengan notifikasi ini notifikasinya tuh seperti ini teman-teman ya. Info saat ini tampilan terbaru dalam proses pengembangan bertahap. Info ini khusus untuk mitra yang telah bergabung gitu. Hai mitra Grab, kini program akses hemat untuk mendapatkan layanan Grab Back Hemat telah berpindah dari menu telusuri ke menu jenis layanan. Nah, memang kan yang sebelumnya kalau kita pengen daftar Back Hemat, kita masuk ke menu telusuri itu ya, yang gambar apa lampu itu. Sebelumnya udah saya bahas ya. Nah, sama Grab dipindahin gitu ya ke layanan. Adapun beberapa pembaruan teknis meliputi langkah pendaftaran dan pengunduran diri jadi lebih mudah dan terpantau. Informasi biaya langganan, syarat dan ketentuan dan lain-lain tetap tersedia lengkap ya. Tidak ada penundaan pengenaan biaya langganan pada tanggal merah ataupun hari libur nasional, meminimalisir akumulasi pengenaan biaya, serta dengan pengenaan biaya langganan yang lebih terperinci. Nah, penting katanya. Bagi mitra yang telah terdaftar, mitra tidak perlu mengajukan pendaftaran ulang pada menu ini. Saat ini tidak terdapat perubahan untuk pengenaan nominal biaya langganan. Saat ini tampilan terbaru dalam proses pengembangan bertahap. Nah, itu masih bertahap ya, mungkin berarti belum semuanya ya. Belum semuanya. Agar penggunaan tidak terkendala, mitra wajib perbaharui aplikasi Grab Driver dengan klik di sini untuk Android dan klik di sini nih ada biru ya untuk iOS ya. Sebelum melakukan pengunduran diri, nonaktifkan layanan jika tidak lagi ingin menerima order Grab Back Hemat, atau tetap aktifkan jika masih ingin menerima order untuk memastikan status keikutsertaan mitra di program ini. Dengan berpindahnya akses hemat ke menu jenis layanan, maka tampilan di menu telusuri akan dihilangkan. Nah, gambarnya seperti ini nih. Simak selengkapnya di bawah ini. Akses hemat, layanan Grab Back Hemat. Temukan aksesnya di menu jenis layanan. Nih, jadi seperti ini tampilannya nih. Tuh. Ya. Katanya temukan menu akses hemat di sini dan klik untuk informasi selengkapnya. Nih, jadi seperti ini nih tuh tampilannya ya. Pastikan mitra membaca informasi dengan lengkap seputar biaya langganan dan informasi lainnya, syarat dan ketentuan tuh. Nah, ini seperti itu ya. Nah, sekarang tampilannya jadi kayak gini nih teman-teman ya di aplikasi ini. Nah, sekarang jadi seperti ini ya teman-teman ya, di tampilannya di menu layanan nih. Awalnya kan sebelumnya Back Hemat itu emang udah ada ya, tapi di paling bawah nih, di bawah sini nih. Tapi ya dia di otak-atik lagi jadi paling atas, dan ada tulisan di sini nih, akses hemat diperbaharui otomatis pada tanggal 24 Juli 2025 0000. Jadi setiap hari di update-nya ya. Jadi kayak gini teman-teman ya. Ini kayak gini nih tuh, keuntungan akses eksklusif untuk dapatkan order layanan hemat Back Hemat. Bagaimana skema biayanya? Info lengkap. Nih, jadi di sini ada perincinya nih, biaya langganan akan dipotong pada keesokan hari berdasarkan jumlah orderan yang diselesaikan. Nih, kalau dapat 1 sampai 2 orderan 3.000 potongannya.
Untuk 3 sampai 4 8.500, untuk 5 sampai 6 13.500, 7 sampai 9 18.000, 10 sampai 9 sampai sekian lah pokoknya 20.000. Tampilin semua ya, memacu pada jumlah orderan akses hemat nih. Syarat dan ketentuan: keikutsertaan berserta biaya langganan harian akan terus berlanjut kecuali Anda batalkan. Biaya langganan akan dipotong dari dompet Anda pada keesokan hari berdasarkan jumlah order yang diselesaikan. Jika tidak ada orderan hemat yang diselesaikan, Anda tidak akan dikenakan biaya langganan. Nah, jadi walaupun cuma dapat satu tetap dipotong 3.000 ya sekarang nih. Jadi pastikan saldo dompet Anda mencukupi katanya. Skema dapat berubah sewaktu-waktu. Jika terdapat perubahan, Anda dapat melihatnya pada layanan ini dan atau Grab akan menginformasikan kepada mitra melalui notifikasi aplikasi Grab Driver. Jika ditemukan pelanggaran kode etik, maka Grab berhak untuk diskualifikasi mitra dari program ini. Untuk memastikan keadilan bagi semua pihak, akses program hanya dapat digunakan oleh mitra yang mendaftarkan diri sesuai data di aplikasi Grab Driver dan tidak bisa dipindah tangankan. Adanya indikasi fraud atau penggunaan yang melanggar kode etik akan ditindaklanjuti hingga potensi sanksi tegas berupa penghentian layanan. Nih, jadi seperti ini ya teman ya. Jadi dirubah sama dia tuh jadi diperinci ya, mungkin takutnya driver lupa potongannya berapa aja sih, nah potongannya tuh sama dia diperinci, diperjelas. Jadi bahasanya sekarang gini, kalian udah ngeliat nih rincian potongan hemat itu seperti ini. Sekarang ya tinggal pilihan kalian, pilihan driver mau ambil silakan, enggak ya silakan. Nih, makanya di sini sama dia lebih diperinci, sama untuk pemberhentian langganannya pun langsung dimunculkan atau ditampilkan ya. Nah, jadi begini nih tuh, sama kayak back standar ini nih, untuk sama kayak back standar. Jadi seperti yang sudah saya bahas di sebelumnya, bahwa Grab itu nggak mau kalau untuk menghapus biaya langganan ini, malah dipertegas sama dia gitu. Nih, gua pokoknya ngasih aturan seperti ini, potongannya segini ya kan. Nah, gua kasih kemudahan nih, gitu kata, kasih kemudahan. Kalau memang kagak mau ngikut ya matiin, walaupun nggak berhenti langganan tapi tinggal matiin layanannya. Contoh kayak gini tuh, matiin begitu. Kalau memang mau ikut ya tinggal nyalain gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak ikut teman-teman ya, kita nggak ikut ya resikonya kita nggak dapat orderan. Seperti yang kita tahu ya, 95% customer itu menggunakan hemat ya. Jadi yang standar itu ya cuma 5% lah. Customer yang memakai back standar itu cuma 5% paling. Kalau yang perjalanannya agak jauh, 90% lah ya, 90% customer menggunakan hemat. Jadi ya kalau misalkan driver nggak ikut hemat, ya otomatis berarti bakal kesulitan untuk mendapatkan orderan. Kalau nggak dapat orderan berarti nggak dapat penghasilan. Kalau nggak dapat penghasilan berarti nggak bisa setoran. Kalau nggak bisa setoran ya otomatis cemberut ya istri di rumah gitu. Tuh akhirnya ya mau nggak mau ya seperti saya pun, walaupun potongannya gede gitu ya, harus 20.000 per hari. Jadi kayak kita punya cicilan 20.000 sehari ya, kayak nyicil motor mah 3 tahun udah punya motor tuh, 20.000 aja sehari ya kan. Cuman ya mau gimana lagi, kemarin berkali-kali di demo juga kan ya, bukannya ada perbaikan malah jadi tambah parah gitu. Dan Grab memang udah komitmen, mau Grab ataupun Gojek udah komitmen dia kagak mau menghapus biaya ini walaupun kita udah demo ya. Percuma, karena dari pihak pemerintah
ternyata nggak bisa apa-apa gitu. Mana hasilnya ya kan, kemarin di apa rame-rame begitu begini A B sampai Z gitu, ujung-ujungnya nggak ada perubahan, tetap back hemat kagak dihapus ya, malah sama Grab diperjelas supaya driver tahu nih, oh dapat segini, oh potongannya segini ya kan. Ya itu contoh tadi aja, cuma dapat satu order aja kita dipotong 3.000 gitu. Jadi ya mau gimana lagi, sekarang mah driver ya mau nggak mau ya ikutin gitu, pasrah aja udah ya, karena udah nggak ada jalan lain ya, udah nggak ada jalan lain, pada akhirnya ya driver harus ngalah gitu kan. Pada akhirnya driver memang harus ngikutin aturan yang Grab terapkan, karena pemerintah pun ternyata nggak bisa menangani hal ini gitu. Pemerintah nggak bisa menyelesaikan permasalahan ini, percuma gitu ya. Yang awalnya kita harapannya itu pemerintah, para DPR ya, tapi ternyata apa yang kita harapkan gitu kan nggak sesuai dengan kenyataan ya. Memang walaupun kemarin berkoar-koar ya, membela ojol itu ini udah ceberkan ya, potongannya sampai sama Pak Adian aja ya, sama Pak Adian aja udah dijeberin nih, potongannya segini, tapi hasilnya tetap aplikator kagak mau menghapus biaya itu. Sampai sekarang pun biaya tambahan itu masih diberlakukan, dan hemat pun biayanya tetap diadakan, malah diperjelas ya, seperti itu. Jadi ya untuk para driver sekarang mah ya kuat ya dilakoni, nggak kuat ya ditinggal ngopi gitu ya. Mau gimana lagi, apalagi pekerja ya, kita yang kerja fokus di ojek online ini gitu ya. Kecuali mungkin yang sampingan mungkin nggak terlalu tidak terlalu mempermasalahkan ini, karena dia punya kerjaan lain ya. Jalan-jalan satu-satunya ya seperti kalau kayak kita nih, saran saya, cobalah kalian menjajal keahlian kalian apa aja itu, entah dari usaha dagang atau apapun itu, atau bisa jadi kalian ngonten nih kayak saya gitu, ngonten ya kan, siapa tahu aja ada rezekinya. Contoh, karena udah banyak nih ya kan, contoh-contoh kayak Bang Juple, Bang Paung, Bang Pikri sama Bang Flat, itu udah ada buktinya gitu. Mereka udah ngonten sejak lama, akhirnya sekarang mereka udah menikmati hasilnya dari konten itu ya kan. Sampai pada akhirnya kayak Bang Juple makanya emang udah bener-bener total off dari dunia ojek online ya kan. Nah untuk teman-teman juga coba aja gitu, ngejajal jadi konten kreator dengan apa adanya aja gitu, sebisanya aja, jangan nunggu nanti gitu ya. Siapa tahu aja ada rezekinya. Nah, namanya nasib ya kan, namanya nasib itu kalau kita nggak ngerubah sendiri ya nggak bakalan berubah gitu. Atau misalkan saya mah malu di depan kamera, ya udah itu tadi, coba ngumpulin dari hasil ngojek, ngumpulin 10-20 buat modal usaha ya, mau itu dagang kecil-kecilan. Awalnya kan memang dari kecil dulu ya, dari kecil. Hal yang besar itu pasti diawali dari yang kecil gitu ya. Oke teman-teman ya, seperti itu kesimpulannya, bahwa Grab itu tetap sampai kapanpun nggak akan menghapus biaya itu. Kembali lagi sekarang jadinya driver yang harus mengalah ya, mau nggak mau driver yang harus mengalah. Percuma di demo-demo juga, lagian juga kemarin kita demo-demo ternyata ada yang mencari panggung, di balik demonya ojek online ini gitu. Ojek online cuma dijadikan sebagai pelantara untuk mereka oknum-oknum mencari panggung sendiri gitu. Mungkin itu saja pembahasan di kali ini. Semoga ada manfaatnya. Oke teman-teman ya, sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seperjuangan, salam satu aspal.